pasirnya patah ring. Airnya ternyata udah naik tinggi banget. Itu ada sekitar 7 meteran. Walaupun hasilnya belum maksimal, tapi bersyukurnya kita adalah kita bisa selamat sampai tujuan. Cimanes Strike Back, mantap! Strike. Besar. Hampala besar. Oke, besar. Gede. Bisa buat kipas. Strike Back Mania. Lokasi saya kali ini tepat berada di Danau Empangau, Kecamatan Bunut Hilir, Kapuas Hulu. Sebelum masuk ke Danau Empangau, banyak anakan sungai yang menjadi penghubung. Tentu ini tak akan saya lewatkan. Fish on! Benar saja, tarikan yang cukup kuat langsung saya rasakan. Ya, seekor ikan peang atau cana maru yang berhasil saya buat muncul di permukaan. Mantap! Dapat yellow maru. Tuh, dari tadi tuh ada tanda-tanda buih-buih gerak. Buih-buih memang menjadi salah satu tanda adanya ikan. Biasanya karena ikan sedang makan atau bergerak. Sambaran pertamanya tuh seperti nyangkut karena tertelan semua. Karena biasanya kalau minonya nggak sampai dalam, hooknya aja yang nyantel di mulut, dia langsung berontak pertamanya tuh. Tapi ternyata tadi nggak. Saya pikir tadi nyangkut ternyata. Begitu hook up yang kedua baru berontak dia. Mino yang tertelan sempurna membuat risiko ikan lepas lebih kecil. Selain itu juga, luka pada ikan relatif lebih ringan. Strike Back Mania, sekarang saya mau rilis ikan yellow maru, Cana maru leodes. Warnanya cantik banget ya. Wah. Wow. Mancing Mania Strike Back, mantap. Baru memainkan sebentar, Jai langsung mendapatkan sambaran yang cukup agresif. Lengkungan pada joran menjadi tanda ikan memberikan perlawanan yang kuat. Sepertinya ini ikan yang besar. Ternyata seekor ikan hampala yang berhasil ditaklukannya. Ling dong. Sian! Gokil! Dapat hampala size babon. Keren. Ikan hampala memang menyukai bagian danau yang terdapat arus sedang hingga deras. Hal ini karena menyerupai habitat sungai. Hampala Danau Empangau. Wow. Besar, sehat. Pipinya udah sampai timbul merah. Ini siapa Pak ya? Iya. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Di spot ini di depan saya, dia punya kontur yang lumayan cukup dalam dan banyak juga ranting-ranting pohon yang jatuh ke dalam air. Jadi coba saya main umpan dalam pakai crankbait. Ini bisa nyelam kurang lebih 2-3 meter. Yuk. Kali ini umpan crankbait lah yang menjadi andalan saya. Strike. Besar. Tarikannya cukup besar, namun berbeda dari tarikan ikan toman ataupun cana. Tepat dugaan saya, ikan hampala lah yang berhasil saya taklukkan. Hampala bang, hampala besar. Bukan deh, hampala kan? Hampala. Hampala. Bismillahirrahmanirrahim. Go! Bang Jai! Mantap!
Pertama kalilah saya dapat hampala sebesar ini. Pawe, mantap Pawe, luar biasa. Pinggir danau merupakan salah satu vegetasi yang menjadi incaran pemancing karena tempat-tempat tersebut dijadikan ikan untuk berlindung dan mendapatkan makanan alaminya. Wah, biar amis-amis sedikit. Hampala babon. Oke. Kibasan ekornya mantap. Pancing mana strike back? Mantap. Yes. Jadi kita sekarang nyisir bagian pinggir dari sisi danau. Oke, wah, strike. Sensasi tarikan kuat seperti inilah yang membuat saya betah di Kalimantan Barat. Besar. Oke, strike. Lengkungan joran menjadi tanda ikan yang saya hadapi termasuk size. Tapi dengan cepat saya pun berhasil mengendalikan dan membawanya mendekati perahu. Aman Bang Jai. Seekor ikan toman penghuni Danau Empangau pun landed di atas perahu. Biasa Bang Jai. Tuh, cantik sekali dia. Jadi nih, Strike Back Mania, setiap motif dari jenis ikan tuh dia punya fungsinya masing-masing sebenarnya. Biasanya fungsinya tuh buat berkamuflase, makanya teritorinya pun berbeda dengan jenis snakehead yang lain. Fungsi kamuflase ikan ini untuk menyatu dengan vegetasi habitatnya. Memang giant snakehead ini memang mungkin bisa dibilang dari keluarga snakehead itu dia yang paling agresif Bang Jaya, yang paling ngeri cara makannya. Dan sekalinya teritorinya terganggu, akan dia kejar terus sampai dia dapat. Tuh, mantap, tarikannya luar biasa Bang Jaya. Itu yang saya takutin kalau ketika kita nggak siap atau nyambernya dekat kapal ini, pasti rawan mocel Bang Jaya. Dan nyebur. Strike Back Mania, Danau Lindung Empangau bukan danau biasa, tapi merupakan bagian dari sistem rawa Kapuas yang dikelola oleh masyarakat agar terjaga kelestarian ikannya. Oleh karena itulah, setiap ikan yang kami dapat akan kami rilis kembali. Oke Bang Jai, kita rilis dulu ikan tomannya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Jai kembali mendapatkan sambaran kuat. Besarnya kapal yang kami gunakan membuat Jai nyaman, sehingga keseimbangan lebih stabil dalam meladeni perlawanan ikan. Lagi-lagi ikan yang masih kerabat dari ikan mas, hampala, yang Jai dapatkan. Mantap! Hampala lagi. Gimana Pak Market? Oke, ini tadinya ngejar umpan saya, tapi dicopet sama Bang Jai. Wah, itu jurusnya. Oke Bang Market, Mancing Mania Strike Back. Mantap, kita gas lagi, lempar lagi. Gas lagi. Ikan hampala memang menjadi salah satu predator air tawar yang ditargeti para pemancing. Perlawanan yang kuat dan keagresifannya lah yang menjadi alasan utama. Melihat potensi ikan yang begitu besar, saya makin penasaran nih untuk bisa mengeksplor lebih dalam lagi ke hulu. Hulu sungai yang akan saya tuju berada di Dusun Mataso, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kami pun berangkat menggunakan 2 perahu dengan total 11 orang, termasuk motoris dan juru batu. Semoga saja semua lancar sesuai harapan kami. Strike Back Mania, ini sekarang kita udah hampir sampai ke spot. Tadi udah mulai naik nih ke hulu. Ini udah mulai kelihatan
lebar sungainya tuh mulai mengecil, vegetasi alamnya tuh rapet banget tuh. Semakin mengecil sungai, arusnya pun semakin deras. Tiba-tiba ada kejadian di luar dugaan kami. Di tengah perjalanan terjadi kendala di salah satu kapal kami yang ditumpangi Jay dan Marget. Jadi gimana betulkannya? Hah? Ganti mesin? Oke, kita udah setengah perjalanan hampir sampai ke base camp utama. Ternyata mesinnya patah ring. Jadi mungkin arusnya terlalu deras, debit air tinggi, ya beban juga. Jadi kita putuskan untuk pulang lagi ke kampung, ganti mesinnya. Karena arus cukup deras, tentu ini bisa dibilang sangat berbahaya karena perahu tidak bisa dikontrol. Oke, ini karena masih nunggu bantuan, kita mau nyebrang juga nggak bisa karena arus terlalu deras. Dan ini sudah lapar karena kita belum sarapan dari pagi. Kita masak seadanya, karena sebagian logistik ada di perahu sebelah. Hanya dengan telur dan sayuran seadanya, Marget membuat orak-arik telur untuk mengganjal perut. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya perahu Jay dan Marget bisa bergerak perlahan saat arus sudah sedikit melemah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa nyampai ke tepian sungai. Ini lagi kita minta tolong warga kampung buat cari mesin yang bisa kita pakai buat menyusul perahu yang satunya. Karena sudah berada di perkampungan terdekat, mereka pun langsung menghubungi bantuan. Alhamdulillah ini udah dapat bantuan. Kita ganti mesin baru. Habis itu kita langsung nyusul teman-teman kita yang di atas. Setelah menunggu waktu yang cukup lama, akhirnya perahu kami bertemu lagi. Perjalanan menuju base camp, tempat kami bermalam pun dilanjutkan. Wah, akhirnya nih Striping Mania. Kita udah sampai di tempat transit. Jadi kita memang sengaja cari tempat yang apa bang, yang aman ya. Jadi ada daratannya yang luas, tapi ada tempat kita buat ngecamp. Nanti sedikit naik bang ya. Iya benar. Ada banyak cara untuk membuat shelter saat di alam liar. Seperti yang kami buat, shelter bermodelkan panggung dengan karung yang menggantung untuk dijadikan alas tidur. Tujuannya untuk terhindar dari bahaya hewan liar seperti ular, kalajengking, ataupun serangga. Kemungkinan terburuk ternyata benar terjadi. Saat membuka mata di pagi hari, kami langsung melihat kondisi air yang cukup tinggi, bahkan hampir mencapai camp kami. Kita lihat nih, coba sebelah sini. Airnya ternyata udah naik tinggi banget. Padahal kalau diperhatiin tuh, antara tempat terakhir kita sandar kapal kemarin, udah sampai tempat kita camp ini, jaraknya tuh ada sekitar 7 meteran. Strike Back Mania. Debit air yang mendadak tinggi dikarenakan adanya hujan di hulu sehingga terjadi banjir kiriman. Menurut informasi motoris yang sempat menyelamatkan perahu, air mulai naik pukul 4 dini hari dan semakin tinggi. Jadi sebelum kita geser spot nih, kita mau masak-masak dulu, isi perut buat jaga kondisi. Kita masak perbekalan yang ada. Masak mie ya mas ya? Masak mie sama telurnya. Biar kita masak yang simple, biar segera cepat matang dan terus pindah kita.
Ya, perut harus tetap terisi karena perjalanan untuk turun kembali ke kampung cukup jauh. Memasak yang cepat tapi tetap lezat menjadi solusi di kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak boleh panik ya Strike Back Mania. Harus tetap tenang dengan perencanaan yang baik. Setelah selesai berkemas, kami pun segera menaikkan peralatan ke atas perahu. Kami pun memulai perjalanan untuk turun kembali ke Dusun Mataso. Padahal sebelum ke sini, kami sudah memastikan bahwa kondisi cuaca bagus dan tidak hujan. Tapi melihat kuatnya aliran arus, keruhnya air, serta banyaknya batang-batang pohon yang hanyut, menandakan adanya hujan cukup lebat di hulu. Walaupun hasilnya belum maksimal, tapi bersyukurnya kita adalah kita bisa selamat sampai tujuan. Dan suatu saat kita bakal ekspedisi lagi di sini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, setelah mendapatkan kejadian yang tak terduga, saya dan tim akan mencari hulu sungai lain untuk kami eksplor. Sepanjang jalan, kanan dan kiri terdapat aliran air yang menarik perhatian saya. Melihat potensi yang bagus, tentu sayang kalau saya lewatkan begitu saja. Dengan menggunakan soft lure kecil, saya mencoba menggoda penghuni sungai di sini. Strike! Lumayan! Dapat ikan gabus di rawa-rawa pinggir jalan. Saya iseng-iseng kes, lumayan nih dapat ikan gabus atau Cana striarta. Saya sudah menduga, biasanya di lokasi seperti ini pasti ada ikan gabus. Makanan utamanya ialah ikan kecil, serangga, dan katak. Dan soft lure saya yang menyerupai katak berhasil menipu ikan gabus ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Seakan tak mau kalah, Rido, anak kecil yang saya temui pun mendapatkan sambaran. Fish on! Dengan cepat ikan gabus berhasil dinaikkan ke daratan olehnya. Belakang belum dapat, belakang belum dapat. Ini loh, Mas Market. Tikanya di sini ini loh. Rawa memang menjadi salah satu habitat predator ini. Karena ikan ini dikenal kuat dan bisa bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Wih, mantap memang angler cilik kita. Tuh, wih, coba lihat bajunya dek, buka dek. Bajunya coba lihat, tasnya lepas dulu. Woi, pas banget tulisannya Mancing Mania. Keren. Masa iya tulisannya Mancing Mania? Keren. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Besarnya potensi Danau Empangau membuat saya dan kawan-kawan kembali menuju danau setelah beristirahat. Umpan saya lempar, dan fish on! Tarikan cukup kuat langsung saya rasakan. Sepertinya size ikan yang memakan umpan saya cukup besar. Saya pun tak mau mengalah begitu saja dari perlawanan ikan yang mencoba melepaskan diri. Ikan mulai kehilangan tenaga. Inilah momen saya untuk menariknya. Ternyata yang menyambar umpan saya bukanlah ikan toman biasa, melainkan goblin. Yeay! Bang Joy! Mancing Mania! Mancing Mania! Mancing Mania! Mancing Mania! Ikan ini disebut ikan toman goblin karena memiliki kelainan bentuk pada rahang atau kepalanya, sehingga tidak mirip dengan toman pada umumnya. Keunikannya yang langka membuat ikan ini populer di kalangan penghobi ikan hias. Mana tangannya Mas Marget? Nih. Wah, Jadi sudah sunat. siap untuk bertempur lagi. Ini Sudah malah disunat. jadi pelindung nanti megangin. Wow, luar biasa nih. Tunggu Giant pembalasan. snakehead. Ini baru betul-betul giant ya. Ini baru betul-betul giant ini. Itu luar biasa. Bang Jai, ini Ya. warnanya udah bukan goblin lagi nih, Bang Jai.
purple ini Bang Jaya. Iya. Bisa jadi mungkin indukan apa Bang Jaya? Kalau saat dia sedang mengerami atau pokoknya terjadi perubahan emosional di toman, dia bakal berubah warnanya jadi seperti ini. Luar biasa cantik banget. Kita rilis Bang Jaya. Wah. Oke. Pancing mania strike back. Mantap. Oh iya, tadi setelah beristirahat, ada pemancing asli dari desa yang juga ikut dengan saya, yaitu Ramlan. Ia pun akhirnya mendapatkan sambaran. Strike, yo akhirnya Pak Guru. Tak membutuhkan waktu lama, seekor ikan yellow sentarum mulai terlihat dari permukaan air. Nampaknya Dewi Fortuna datang dan memberinya jackpot. Karena meski ia sudah lama tinggal di sini, baru kali ini juga ia melihat dan mendapatkannya langsung. Mantap! Alhamdulillah. Akhirnya pecah telur. Mas Market. Ternyata langsung auto rilis strike back mania. Yang sabar ya. Maaf ya Pak Guru, tak serokin malah lompat. Iya. Mancing mania strike back. Mantap. Melihat Ramlan berhasil mendapat sambaran dari ikan cana, Jai pun tak mau ketinggalan momen. Benar saja, feelingnya tepat kali ini. Fish on! Dari sambarannya, nampaknya ikan yang memakan umpan memiliki size cukup besar. Meski begitu, Jai tak mau kalah begitu saja. Ia pun memegang kendali penuh dan mencoba membawa ikan mendekati perahu. Bayang-bayang ikan mulai terlihat dari atas permukaan air. Seekor jelabat berukuran besarlah yang menyambar umpannya. Tak heran, hentakan keras di awal dan perlawanan cukup kuat dirasakan Jai. Ikan jelawat Danau Empangau, keren. Jadi di Danau Empangau ini mayoritas isinya ikan jelawat. Ikan air tawar yang mempunyai nilai ekonomis bagus buat ekspor ya Pak Ul? Iya. Diekspor nih ikan. Kalau di Malaysia namanya ikan sultan. Mancing mania strike back, mantap! Selama kami memancing, kami juga melihat beberapa nelayan yang sedang bekerja. Nelayan-nelayan ini menjaring ikan di daerah zona umum Danau Empangau. Jadi di depan kapal kita tuh ada 2 nelayan yang lagi beraktivitas. Jadi posisi kedua nelayan itu dia berada di zona ekonomi. Nah, yang boleh mencari ikan di zona ekonomi itu khusus warga desa Empangau aja. Di luar itu nggak boleh ya Pak W ya. Kalau selain warga desa Empangau itu boleh mencari ikannya di zona yang bebas itu ya. Jadi di sini tuh ada terbagi 3 zona. Zona lindung, zona ekonomi, sama zona bebas gitu. Zona danau ini sudah ditentukan dari dulu oleh para masyarakat agar habitat dan ekosistemnya tetap terjaga. Bapaknya udah mulai lempar. Jadi lemparnya itu nggak bisa sembarangan, ada timingnya. Itu pas lagi gerombolannya lewat Pak W ya? Oh gitu. Kegiatan melempar jala dilakukan berulang kali sampai para nelayan mendapatkan banyak ikan. Pak, ini 1 kilo harganya berapa Pak ini Pak? 7.000, 8.000. Oke, jadi ternyata pemanfaatannya itu macam-macam. Kalau dijual tuh kurang lebih 8.000, tapi bisa diolah nih, jadi ikan asin, jadi kerupuk basah Pak ya. Terus jadi apa lagi Pak? Kerupuk kering juga bisa? Bisa. Kenapa kalau gitu? Terima kasih banyak Pak. Saya mau lanjut mancing lagi nih. Ini momentum, mudah-mudahan dapat nanti arwananya. Doain Pak ya. Oke, mancing mana strike back. Mantap! Setelah beristirahat sejenak melihat kegiatan nelayan, saya pun kembali mulai melempar umpan lagi ke titik-titik potensial. Apakah? Weh, yellow lagi. Bang Jai, yellow lagi Bang Jai. Oh, toman. Weh, yellow lagi Bang Jai. Tipis Bang Jai. Serok, yellow lagi. Ya, saya langsung dapat melihatnya bahwa yang menyambar adalah ikan yellow sentarum. Bismillah Bang Jai. Bismillah. Yeah,
besar kali ini Bang Jai. Yellow lagi. Besar nih, Pak. Pak We, besar Pak We. Mancing, mancing, mancing mania, mancing mania. Yellow Santarum alias ikan cana kuning ini memang jadi idola di kalangan penghobi. Selain karena warna kuningnya yang mencolok, ikan ini juga hanya ditemukan di Kalimantan Barat saja. Tarikannya pun terbilang agresif dan dianggap menjadi pencapaian membanggakan di kalangan pemancing air tawar. Bang Jai, Yo, kalau udah kayak gini saya susah berkata-kata Bang Jai. ya, Wah, luar biasa. jangan berandai-andai dan berkata-kata lah. Oke, bukti nyata. Yo, Tidak usah berkata-kata, yang penting bukti nyata. Panjangnya. Panjangnya nih ada 80. Tapi ini lebih besar nih Bang Jai. Saya pikir toman tadi, tapi memang kalau di area-area sempit kayak gini lebih ke cana-cana seperti ini ya Bang Jai ya. Jadi kalau di alam itu memang dia kan alami, tanpa tanning, tanpa ada campur tangan dari manusia. Dia bisa jadi indikator umur dia. Dia kalau udah warnanya seperti ini, keluar bunganya, berarti udah dewasa Bang Jai ya. Ya. Ini biar tetap lestari, biar tetap ada di Danau Empangau ini, sekarang kita rilis. Tetap. Oke. Wow, memang cantik sekali. Mancing mania strike back. Mantap! Yeay! Marget juga tak mau ketinggalan. Strike. Kuatnya perlawanan membuat ia lupa kalau habis terluka akibat hook yang tersangkut. Mungkin karena semangatnya untuk merasakan sensasi tarikan ikan penghuni Danau Empangau lebih besar ya. Ternyata seekor ikan toman yang tertipu oleh umpannya. Ia pun berhasil menaklukkan dan menaikkan ke atas perahu. Toman akhirnya dapat lagi setelah Mas Marget, boleh. ini bisa buat kipas. Bisa buat kipas. Nggak rugi jauh-jauh ke sini. Iya, tangannya geger nih. Ah, iya. Tangannya gemeteran. Mancing mania strike back. Mantap. Hari semakin sore, tapi saya tetap tak mau menyia-nyiakan waktu yang ada. Oke sayang. Besar nih, besar. Angin keberuntungan benar-benar berhembus ke saya kali ini. Tarikan ikan semuanya tak ada yang mengecewakan. Sampai di detik-detik akhir pun masih dapat tarikan yang kuat. Yellow lagi. Masya Allah, yellow lagi Bang. Untuk ketiga kalinya hari ini saya berhasil mendapatkan sambaran ikan Yellow Santarum. Mantap! Danau Empangau memang luar biasa, the best Bang Jai. Tas dulu kita. Hat-trick. Yellow Santarum luar biasa. Akhirnya cita-cita saya benar-benar kesampaian di Danau Empangau ini. Mancing mania strike back. Mantap. Oke, sekarang kita mau rilis Bang Jai. Kita rilis Bang Jai ya. Pak We, kita rilis Pak We. Wow. Oke, siap ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia langsung pergi dia. Mancing mania strike back. Mantap. Hari sudah semakin sore. Kami pun memutuskan untuk menyudahi fishing kali ini. Tarikan demi tarikan serta berbagai macam varian ikan sudah cukup membuat kami bahagia. Strike Big Mania. Sebelah saya nih ada Bang Ramlan. Kita kali ini bakal masak ikan jelawat. Nah, ikan ini salah satu ikan sultan juga ya katanya. Kenapa disebut ikan sultan, Bang? Di samping dagingnya enak ya. Harganya juga ya, mahal. nilai ekspornya juga ada. Wow. Oke, jadi sekarang kita mau masak jelawat saus tiram. Ikan jelawat terkenal dengan dagingnya yang tebal dan lembut. Aromanya juga tidak amis, serta duri yang relatif tidak banyak dibandingkan ikan air tawar lainnya. Sebelum dibumbui, ikan jelawat digoreng terlebih dahulu supaya kulitnya makin renyah, tapi bagian dalamnya tetap lembut dan juicy. Sedangkan bumbunya, saus tiram, kami tambahkan dengan paprika untuk memberikan aroma yang lebih segar. Selain itu kita tambahkan juga wortel dan bawang bombay.
Bang Jai, Mas Marget, ayo ke sini, udah mateng nih masakannya. Spesial. Paling girang tuh kalau mau makan. Ayo sini kita makan bareng dulu. Belum. Curang banget mereka. Emang masih ada apa? Ini kita siram dulu. Siramin ibunya belum. Belum, bumbunya belum. Bentar dulu, siram dulu. Saya tahu Anda lapar, tapi sabar dulu. Biar spesial. nih ya. Nako. Iya. Tuh. Udah. Udah belum. Sabar. Udah. Langsung diambil kepalanya sama Bang Jai loh. Bang Jai, emang betul ya ini namanya ikan sultan. Rasanya benar-benar istimewa banget, mewah kalau saya bilang. Dia tuh teksturnya kayak ikan mas, tapi gimana Bang Jai? Dagingnya lebih tebal, terus lebih gurih, dan juga lebih manis. Nah itu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh ngambil ikan di daerah danau lindungnya nih Bang ya. Tapi berhubung kami tuh sudah minta izin ke pihak kepala desa ya Bang ya, dan diizinkan tapi dikasih satu aja. Nah kebetulan kan saya belum pernah makan ikan jelawat nih, jadi biar dapat pengalaman baru pertama kali ini saya makan ikan jelawat, ternyata luar biasa banget. Pancingannya strike back, Mantap, Madang. Bang, beli lagi dong satu lagi nih. Kamu mau nambah terus. Ya udah Mang, bikinin Mang, 50.000 Mang. Ya. Memang benar-benar adiknya Bolang. Bikin Bolang selalu kewalahan. Tapi Bolang sayang banget dan selalu pingin menyenangkannya. Harum ya Mang, nggak bau lumpur lagi. Nanti aku habisin. Ya aku kebagian lah Mang, masa cuma dibagiin kuahnya doang. Selengkapnya, saksikan Ngebolang Abang Adik The Series. Senin sampai Rabu, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Hanya di Trans 7 aja. Ngebolang yuk! Itu sepatu. Waduh.